walladhi yuftiru bihi shaimu asyaratu asya'a ahaduha wa thaniha ma wasala amdan ila al-jawf al-munfatih aw ghairil munfatihi kal wusuli min ma'mumatin ila ra'si. Dan yang menjadi berbuka sebab dia oleh orang puasa, jadi allazi itu mubtadanya lah, dan bermula yang jadi berbuka sebab dia oleh orang puasa, yaitu 10 hal. Alladzi mubtada, khobar mubtadanya asyaratu, artinya yang penyebab kebatalan seseorang puasa itu ada 10 macam. Ahaduha wa thaniha, yang salah satu dan yang keduanya. Apa saja yang sampai dengan sengaja ila al-jawf, rongga, ya kah? Yang terbuka, rongga yang terbuka. Au ghairil munfatihi, atau rongga yang tidak terbuka, kal wusuli min ma'mumatin ilar ra'si, seperti sampainya daripada luka kepala itulah, ilar ra'si, yang sampai ke dalam kepala, sampai ke dalam kepala. Tadi tulisan nak lagi nah. Rongga, jadi kena ada dijelaskan apa yang rongga, yang disebut dengan rongga. Bila sampai benda ke sana, maka dia dapat dipastikan puasa itu hukumnya batal. Wal muradu, yang dimaksud adalah imsaqus shaimi an wusuli ainin ila ma yusamma jawfan. Yang dimaksud itu adalah imsak as-shaimi, menahan dirinya orang yang berpuasa daripada sampainya benda kepada sesuatu yang disebut dengan jauh. Menahan dirinya orang yang berpuasa dari sampainya benda kepada sesuatu yang dinamakan dengan jauh. Benda lah yang mengatakan benda. Jadi yang maulah batal puasa itu ainun. Ainun itu maknanya benda. Ada wujudnya, ada fisiknya, ada yang kada berupa benda lagi, seperti sisa-sisa rasa. Ya kanya waktu sahur minum banyu yang manis, seperti banyu teh, banyu kopi. Nah lalu anunya tadi nih, yang rasa manisnya tadi masih ada, padahal sudah subuh harinya masih ada. Kita telan, kada apa-apa, ya kah?
Ada rasa min, kita gosok giginya waktu sahur padahal, tapi muntung ini dingin rasanya, ya kah? Tapi bendanya kan ada lagi. Artinya muntung kita tuh sudah bersih daripada warna-warna dan benda-benda itu, tapi rasanya bertahan. Kada apa? Kada apa-apa, ya kah? Jadi yang mengulah batal itu bendanya. Kalau ada bendanya, walaupun bendanya ini tuh sedikit, ibarat sebiji nasi, batal. Seperti kesulitan di mana di sela-sela gigi ada sisa daging atau ada sisa apakah makanan-makanan, lalu sisa makanan itu masuk ke dalam awak, kita telan, batal karena ada wujudnya, ada bendanya. Adapun rasa, ada rasa maksudnya sisa makanan yang makanannya itu sudah ke dada lagi. Wathalisu al-huknatu, yang ketiga adalah huknah. Huknah ini kan maknanya obat lah. Obat yang dimasukkan ke dalam ahadis sabila ini salah satu dua jalan, salah satu dua saluran pembuangan, yaitu kubul dan dubur. Maka dua saluran pembuangan. Apa tuh ngaran obatnya tuh ngaran? Mikrolak kah? Ngaran obatnya ya kah? Mikrolak tuh karena yang dimasukkan orang dalam lubang burit kelatah mun orang ngalih behera masukkan itu batal, ya kah? Dawaun yuhqanu bihil maridu, obat yang disuntikkan dengannya akan orang yang sakit. Jadi yuhqanu itu PL-nya majhul lah, bacaannya yuhqanu. Obat yang disuntikkan dengannya akan orang yang sakit. Fi qubulin aw duburin, pada kubul atau dubur. Al-mu'abbaru anhuma fil matni bisabilaini, kubul dubur itu dibahasakan dari keduanya itu di dalam matan kitab dengan bahasa sabilaini. Kubul dan dubur dibahasakan di dalam kitab ini dengan bahasa sabilaini, dua saluran, artinya dua saluran pembuangan. Dua jalan, dua jalan orang Bahari mengartikannya dua jalan. Ya, saluran pembuangan. Bisa kubul, bisa dubur. Warabi'u al-qai'u amdan. Yang keempat, penyebab batalnya puasa muntah dengan sengaja. Sudah kita bahas semalam. Fa in lam yata'ammad lam yabtul shaumuhu kama sabaqa. Jika tidak sengaja oleh dia, lam itu amil jazam lah. Fa in lam yata'ammad, jika tidak sengaja oleh dia, in itu amil yang menghendaki menjazamkan 2 PL. Lam, adapun lam amil jazam juga tapi menjazamkan 1 PL. Kita bertetangguhan dulu. Itu in itu amil jazam. Lam itu amil jazam. Ngaran amil ada yang diincarnya, ada yang dijazamkannya. Di situ ada kalimat yata'ammad, siapa ampunnya? Ampun in enggak? Ampunnya lam enggak? Ampun siapa? Ya kan? Itu yata'ammad, bacaan pasti yata'ammad. Itu ampunnya in enggak? Ampunnya lam enggak? Keduanya amil jazam. Ngaran amil itu pasti ada yang diincarnya, ada PL yang dijazamkannya. Sakalnya PL-nya sebutingannya dirabutakan. Siapa ampunnya? Ya pasti ada yang kalah antara dua ini. In kan lam enggak? Hah? In kan lam enggak? Ada yang jawab in, ada yang jawab lam, keduanya bujur.
Yang menjawab in karena inya terdahulu berdatang. Ya kah? Yang menjawab lam karena bertetangga. Ya kah? Ya kah? Gitu guru mereka. Siapa ampunnya aja sih Din? Jawab in. Ya kah? Kenapa alasannya? Inya terdahulu berdatang. Lalu diterima ya kah? Yang menjawab lam terdudi tapi bertetangga. Ya kah? Maka yang bertetangga diterima juga ya. Alasannya masing-masing. Nah, itu ngaranna kena ada tebalap di babnya ngaranna tanazu'. Tanazu' itu berabut-rabutan. Jadi terserah ya kamu hendak milih yang mana terserah. In lam, tapi intinya tadi ini PL ya ta'ammad itu PL syarat ada jawabannya. Jawabannya adalah lam yabtul shaumuhu. Jika tidak sengaja, iya. Jawabannya maka tidak batal oleh puasanya. Cara membaca adalah fa in lam yata'ammad lam yabtul shaumuhu, maka tidak batal oleh puasanya. Kama sabaqa sebagaimana telah lalu. Wal khamisu al watu'u 'amidan fil farji fala yuftiru shaimu bil jima'i nasyan kama sabaqa. Kelima adalah berhubungan sengaja, maka tidak batal orang puasa dengan sebab berhubungan lupa. Itu sudah lalu juga. Kama sabaqo sebagaimana sudah lalu. Wasadis keenam al-inzal wa huwa khurujul mani an mubasyaratin bila jima'in muharraman kana ka ikhrajihi biyadihi aw ghayra muharramin ka ikhrajihi biyadi zaujatihi aw jariyatihi titik kan situ. Wahtu riza bi mubasyaratin an khurujil mani bil ihtilami fala iftara bihi jazman. Aku singkat aja lah. Yang keenam adalah keluar air mani sebab atau dari karena mubasyarah, sentuhan langsung. Sentuhan langsung. Ada yang keluar air mani itu bukan dengan sentuhan, tapi karena melihat mimpi yang dialami. Itu bukan karena sentuhan. Jadi kalau ada laki-laki guring di siang bolong bulan puasa, ya kan, mengalami mimpi basah, maka puasa kada batal. Kada batal puasa. Kenapa? Karena keluar airnya bukan karena sentuhan langsung. Fala iftara bihi jazman, tak batal sebabnya jazman pasti. Maka tak batal sebabnya jazman pasti. Al-asabi'u ila akhil asyarah, yang ke-7 sampai 10, 7, 8, 9, 10 al-haidu, mengalami haid tengah hari bulan puasa datang haid. Ada orang berpender kasih makan ya, kalau perlu makan, haid itu sudah menjadi pembatal puasa. Karena haramnya aja mungkin ada makan ya. Binian ya pas tengah hari sakalnya keluar darah, kada perlu dibawa makan. Dengan sudah haid itu dengan sendirinya puasa itu batalnya. Hendak makan nggak ada apa lagi. Tapi mau makan bagus bang lah, nyata kanyang dulu. Wan nifasu, yang berikutnya nifas. Apa arti nifas? Darah yang keluar seusai melahirkan. Sekurang-kurangnya sekejap di dalam kitab fikih sudah diatur, sekurang-kurangnya lahzah, sa'atan, sekejap. Sepaling kebiasaannya 40 hari. Paling maksimalnya 60 hari. Adapun haid tadi seminimalnya sehari semalam, dalam artian kurun waktu 24 jam. Ya kan? Sehari semalaman. Normalnya 7 hari, maksimalnya 15 hari. Maksimal. Sekurang-kurang suci berapa? Binin harus tahu lah.
Kene ikam galau mun kada ingat ngini. Sakurang-kurang masa bersih 15 hari. Kada boleh kurang padang itu. Mun kurang padang itu berarti bukan haid. Namanya istihadah namanya. Jadi sekurang-kurang bersih 15 hari. Selama-lama bersih tak ada batasan. Jadi bebinian itu selama-lama bersih adakah batasnya? Kada ada batasan. Karena wanita itu ada yang kada bisa datang bulan. Siapa orangnya? Sayyidatuna Fatimah. Ya kah, kada pernah mengalami datang bulan. Kira ada batasan maksimal. Wal junun, kemudian yang sebab pembatal berikutnya gangguan jiwa yang terjadi di tengah-tengah puasa. Wariddah, murtad keluar daripada agama, nauzubillah. Famata tara'a syai'un minha fi athna'i shaumi abtalahu. Bila datang sesuatu daripadanya di tengah puasa, maka itu membatalkannya. Bila mendatang sesuatu daripadanya di tengah-tengah puasa, maka itu membatalkannya. Titik tuh habis sudah telah. Kenapa yang rajin masalah-masalah yang terjadi di puasa? Hukum menelan air liur. Selagi air liur itu ditelan dari sumbernya langsung, artinya mulut, kada apa-apa. Tapi bila air liur itu sudah keluar daripada sumbernya, artinya sudah sampai di merah bibir, kita isap, batal. Ya kah? Itu liur yang kada boleh ditelan satu. Kemudian liur itu harus murni liur. Adapun liur yang bercampur umpama dengan darah gusi, bila gusi berdarah, itu batal liur yang ditelan itu. Maka tetelan najis, maka batal puasa. Dua kesalahan inya. Menelan darah itu najis, kemudian batal puasa. Nah itulah, jadi diperhatikan itu. Kemudian lagi nukhamah, dahak kelak. Menelan dahak apa hukum? Bila sudah mencapai batasan zahir, hadduz zahir namanya. Hadduz zahir itu makhraj kita mengeluarkan huruf kha. Kau ajaklah merasalah kha di atas sini jana. Kha. Jangan dikarik ke sini, itu ha kan jadinya. Makhraj huruf kha itu kerongkongan paling atas. Kau aja merasa kaulah kha. Bila sampai ke situ dahak, ikam taguk batal. Ya kah? Batal. Menikam taguk istilah batal. Kecuali pada masalah yang memang dikeluarkan kada masih. kada mau dikeluarkan, maka tak usah ditelan. Kada usah ditaguk, seandainya turun sendirinya ya kada apa-apa. Ada makhraj huruf kha, ada huruf ha, ada huruf ha. Ini paling dalam nih. Jadi perhatikan tuh masalah nangke itu. Apalagi yang kemasukan air, kemasukan banyu saat berpuasa, apa hukum? Hukumnya apa? Kemasukan banyu saat kita puasa, banyu waktu mandi, kemasukan ke telinga, kemasukan ke lubang hidung. Apa hukum puasanya? Tergantung mandinya. Lihat dulu mandinya disuruh kada disuruh. Ada mandi yang disuruh, ada mandi yang kada disuruh. Mandi yang disuruh itu seperti mandi wajib. Mandi sunat masih disuruh. Bila kita menggawi yang disuruh, lalu umpama kemasukan banyu di hidung, di telinga atau di muntung, maka kada apa-apa selama itu disuruh. Ada yang sudah kada disuruh lagi, yaitu mandi pas sudah basahan yang lebih daripada yang ketiga.
Karena mandi itu batasan sunnatnya disuruhnya cuma maksimal tiga basuhan atau tiga kali basahan. Bila melebihi daripada 3 itu sudah keluar dari kata disuruh. Jadi perlu hati-hati juga. Jadi kalau hendak mandi wajib itu bagus tuh sebelum orang bang subuh ya kah. Jadi kalau behimat hendak mengorek-ngorek lubang telinga ini terserah. Hendak membersihi lubang hidung terserah, terbebas sedikit daripada kita mandinya sudah orang azan subuh, artinya sudah masuk waktu berpuasa. Ada orang berkumur-kumur disuruh dalam wudu. Disuruh dalam wudu lalu berkumur-kumur. Termasuk banyu tadi selama kumur-kumurnya disuruh. Kumur-kumur pertama, kumur-kumur kedua, kumur-kumur ketiga termasuk dalam muntung kada batal asal tidak gitu. Ini ada orang mau kumur gitu. Betengadah pasti lawanat. Kada batal ya, batal karena itu berlimpatan ya kah? Berlimpatan. Apalagi tuh ya ada jentu ya. Membasuh apa aja kita? Membasuh mulut yang bernajis. Kenapa jadi bernajis? Gusi berdarah. Itu wajib dibasuh. Nah, walaupun membasuhnya napa? Beting ada kada Bapak. Kalau membasuh mulut bernajis itu kada apa-apa. Dan orang yang berkumur-kumur tidak dipaksakan meanduk melap muntungnya setelah berkumur-kumur. Kalau misalkan pasti kamu kumur-kumur tikam sumpalakan sapu tangan kemuntung nih mengaringi yang basahan kada usah ya kah, cukup ludahkan, rasa sudah habis meludahkan ya sudah. Adapun yang dingin-dinginnya itu bukan bendanya, itu efeknya aja ya kah. Kalau ada dingin di muntung bukan berarti ada bendanya. Seperti rasa min itu bukan berarti ada bendanya. Itu efeknya aja. Nah, apalagi tadi naik sunat pulang. Makanya tak gunakan kada kalau obat mata ada Bapak. Kalau ada yang betimbil kana bulan puasa. Tetes obat mata kada Bapak. Wa yustahabu fi shaumi salah satu asya, disunnahkan pada berpuasa itu 3 hal. Ahaduha, salah satunya adalah ta'jilul fitri, mempersegerakan berbuka. In tuhaqqiqa ghurubus syamsi, jika dipastikan atau diyakini tenggelamnya matahari. Jika dipastikan tenggelamnya matahari. Macam mana kita mengetahui atau meyakini matahari tenggelam bila jam tidak ada? Ada tempat itu tempat yang kawasan banyak gedung-gedungnya atau tempat-tempat yang tinggi, kayak gedung, tempat-tempat yang tinggi. Ya, maka kita mengetahui tenggelam matahari, kita lihat atas gedung itu. Bila di atas gedung itu ada sinar atau kilatan cahaya masih, berarti masih siang harinya. Bila di atas gedung itu ada kilatan cahaya, ya kan, walaupun kilatan cahayanya agak redup-redup, tapi masih ada kilatan cahaya, berarti matahari itu masih ada. Nah, itu untuk daerah apa aja kita? Daerah tinggi. Itu ciri-cirinya. Pain syakka, jika dia ragu-ragu. Ragu-ragu apa? Ragu-ragu tenggelam atau tidaknya matahari. Jadinya sampaikah balumkah. Jangan mengambil keputusan sendiri, sampai aja gen ya kah. Ada boleh ya kah, sampai dulu. Nah, ya kah, yakin. Sabar aja.
Jika ragu-ragu, fala yu'ajjilil fitra, janganlah mempersegerakan berbuka. Wa sunna an yuftira ala tamarin, disunnatkan berbuka itu atas beberapa kurma. Maksimal tiga sunatnya atau satu. Usahakan bilangan ganjil 3 atau 1. Bila kurma kededa, wa illa jika tidak, famain, maka air. Bila banyu kededa bang, bila banyu kededa maka yang manis-manis. Bila yang manis-manis kededa maka jangan memandang yang manis, ya kan? Karena itu bukan berbuka. Wasani takhirus sahur, yang kedua adalah melambatkan sahur. Jadi buka bergegas, sahur balalambat. Makan tuh cukuplah 10 menit. Amun rasa cukup hadangi 10 menit terakhir, ya kan? Itu paling bagus tuh. Ya, jadi paling bagus sahur itu berlambat-lambat. Santai aja dulu. Malam yaqaf fi syakin fala yuakhir, selama tidak jatuh dia ke dalam ragu-ragu, jangan dia melambat-lambatkan. Jadi silahkan tunda sahur selama yakin waktu sahur masih ada. Kalau sudah ragu-ragu jangan. Kalau sampai ragu-ragu kada boleh. Wa yahsulus sahuru biqalilil akli atau ukli wasyurbi. Hasil oleh sahur itu dengan sedikit makan dan minum. Artinya ikam hendak dapat pahala sahur. Ada di antaranya orang tuh kada nafsu makan. Adalah di antara orang tuh makan banyak kada kawa. Jangan juga dibawa guring. Bangunlah dulu. Kalau memang kada nafsu makan, bangunlah dulu. Walaupun yang dimakan itu 1 biji kurma, kalau niat sahur ada berkatnya daripada yang dibawa guring sampai subuh lalu kada dapat pahala makan sahur. Bangun satu mat, walaupun minum secangkir banyu aja sudah dianggap makan sahur itu ada pahala lah. Nyamannya makan dapat pahala. Malih kalau cari makan dapat pahala. Sedikit makan dan minum. Wasalitu tarkul hajri ay al-fuhshi minal kalam. Bermula yang ketiga, meninggalkan al-hajri, al-fuhshi, meninggalkan jorok daripada perkataan yang buruk, ya kah? Meninggalkan jorok daripada perkataan yang buruk. Puasa aja lah, di luar puasa ya kah? Artinya munnya digawi dalam puasa, nilai puasanya itu bisa runtuh. Mun digawi di luar puasa dapat dosa. Mun digawi dalam puasa dapat dosa lalu meruntuhkan pahala puasa. Jadi jangan dipikir munnya misalkan di luar puasa boleh berkata-kata jorok. Kadang itu yang dipahami maksudnya. Nah, kalau dikaitkan kepada puasa itu bisa meruntuhkan pahala itu maksudnya. Fayasunu shaimu lisanahu 'anil kadhibi wal ghibati wa nahwi dzalika kasyatmi. Maka hendaknya menjaga oleh orang yang puasa akan lisannya daripada berdusta, wal ghibati, dan daripada menggunjing, wa nahwi dzalika,
dan seumpama demikian itu kasyatmi seperti mencaci, menyumpahi, mencaci, menyambati orang. Wa in syatamahu ahadun falyaqul marrataini aw tsalatan. Jika mencaci akan dia oleh seseorang, syatama PL, hunya maf'ul, ahadun fa'il. Jika mencaci akan dia oleh seseorang, falyaqul marrataini, maka hendaknya jawab 2 kali atau 3 kali. Inni shaim. Bila disambati orang, maka permalukanlah yang menyambatin itu dengan aku puasa. Itu cara mempermalukannya. Sambati orang, tak sambati orang, dicaci maki orang, baik itu di dunia nyata atau di dunia maya, maka permalukanlah yang menyambati dengan inni shaim. Sambil mengingatkan aku puasa. Nyambati lagi, jawab juga dengan jawaban yang sama, inni shaim, aku puasa. Sambatinya lagi tetap jawabannya tetap sama, inni shaim. Nah, seorang berujung inya yang rugi. Imma bilisanihi, adakala dengan lisannya langsung, inya menjawabnya nih, mengucapinya nih. Kama qala Nawawi fil Adhkar, bila yakin itu qadariyah ya kan, bila yakin bahwa itu bukan pamer-pamer atau ria atau bangga-bangga atau ujub, bisa dengan lisan sebagaimana kata An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkarnya, au biqalbihi, atau dengan hatinya dia jawab dengan hati sambil menasihati diri sendiri, aku nih puasa, jangan melawani aku nih puasa, gitu aja. Mun aku terkencing, mun aku tersulut, aku yang rugi. Kama naqalahu Rafi'i 'anil a'immati waqtasara 'alaihi, sebagaimana dikutip oleh Ar-Rafi'i dari para imam dan dia meringkas atasnya. Dalam hadis itu napa? Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih. Siapa yang tidak meninggalkan berkata-kata bohong, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak perlu dengan puasanya. Siapa yang tidak meninggalkan berkata-kata bohong, maka tidak Allah perlukan puasanya itu. Artinya pada dapat pahala gitu aja tah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.